Ya, setelah melakukan data validation tadi, setelah untuk simplifikasi laporan keuangan, berikutnya kita akan mulai menghitung beberapa angka yang cukup penting, misalnya seperti di key numbers ini, total debt EBITDA tax rate, dan free cash flow. Nanti akan kita lanjutkan untuk melakukan analisis horizontal dan vertikal. Oke, untuk total debt sendiri ini cukup simple ya. Kita ambil dari angka di bagian liabilities ya, untuk short term debt sama long term debt di bagian current and non-current liabilities. Oke, kita klik enter. Kemudian untuk EBITDA sendiri, ini juga quite straightforward ya. Ini adalah sum di bagian income statement antara operating profit dan depresiasi dan amortisasi ya. Itu adalah EBITDA-nya. Jadi EBITDA itu adalah earning before interest, tax, and depreciation and amortization ya. Tadi kan ambilnya dari operating profit itu sebelum interest dan tax, kemudian di add back ya depresiasi dan amortisasinya. Tax rate ini diambilnya dari income statement juga ya. Dari income taxes ini dikurangin dengan EBT, earning before tax. Oke. Kemudian 3 angka ini bisa kita tarik ke sampai akhir 2023 actual ininya ya, periodnya. Kemudian kita juga akan coba menghitung free cash flow. Untuk menghitung ini quite simple ya. Kita ambil dari net income di bagian income statement, kemudian kita add back ya depresiasinya. Kemudian kita add back juga interest expense-nya. Interest expense ini kita take out ya bagian dari perpajakan dari bagian pendapatan bunga. Kemudian kita kurangin dengan interest income, working capital change, dan capex ya. Jadi nanti akhirnya berapa sih sisa cash bebas yang bisa dipakai ya untuk alokasi pembayaran dividen maupun debt kepada kreditur. Kemudian ini kita tarik ke kanan ya, kemudian Ctrl R atau Command R kalau untuk pengguna Mac. Berikutnya horizontal analysis. Ini perhitungannya cukup simple ya. Kita misalnya menghitung revenue. Revenue ini bisa diambil dari angka revenue pada tahun tersebut dibagi dengan revenue di tahun sebelumnya ya, atau periode sebelumnya. Kalau misalnya menghitung revenue-nya quarter to quarter. Tapi kalau ini kita case-nya adalah year to year. Kemudian angka hasilnya itu dikurangin 1 dan diperolehlah growth ya. Sebenarnya horizontal analysis di bagian revenue ini adalah angka growth dari tahun tersebut dari tahun sebelumnya. Begitu juga dengan cost of revenue, kita juga ambil dari cost of revenue tahun tersebut dibagi dengan cost of revenue periode sebelumnya dikurangin 1. Gross profit pun juga sama ya. Pada dasarnya untuk menghitung horizontal analysis itu yang kita hitung biasanya adalah revenue, kemudian profit. Profit ini seperti gross profit, operating profit, dan net profit ya. Di sini kita juga bisa masukin SGA-nya, horizontal analysis-nya dari tahun ke tahun ya. Kita langsung aja Ctrl R, kemudian operating profit-nya kita juga tarik ke kanan ya sampai akhir dari actual period dari laporan ini. Kemudian EBT ya, ini juga kita tarik ke kanan dengan Ctrl R. Dan income pun kita juga tarik ke kanan dengan Ctrl R. Nah, di sini bisa kita lihat ya, untuk horizontal analysis itu pada dasarnya tadi saya katakan di awalnya untuk membandingkan pertumbuhan revenue atau profit dari tahun ke tahun. Kayak misalnya ini dari 2000, oke ini saya tarik ke sini dulu ya. Saya klik view, kemudian freeze untuk rows ya, supaya tahunnya tetap kelihatan ya teman-teman, agar bisa melihat ini sebenarnya membandingkan angka dari tahun berapa ke tahun berapa. Oke, kita kembali lagi ke bagian horizontal analysis ya. Kita lihat ini perbandingan dari growth ke 2020 sampai ke 2023 itu seperti apa. 2019 ke 2020 itu mengalami penurunan yang cukup drastis ya, itu karena pada saat pandemi. Kemudian mulai tumbuh ya di 2021, bounce back, naik, tapi ternyata revenue-nya Pola Orbis ini di 2022 dan 2023 itu kembali menurun walaupun cukup stabil ya, nggak terlalu signifikan, dan menjadi sideways ya, cukup stabil sampai 2022-2023 ya. Namun kita lihat gross profit-nya pun ternyata sama ya. Balik lagi, cost of revenue-nya ini lebih banyak variable cost-nya, sehingga dia mengikuti dengan pergerakan revenue-nya. Ketika revenue-nya naik, dia ikut naik, tapi kalau ketika revenue-nya turun, cost of revenue ikutan turun, sehingga tercerminkan dalam gross profit-nya. Ini kurang lebih sama ya pattern-nya dengan revenue. Kemudian kita bandingkan dengan operating profit. Operating profit ini cukup berbeda ya, karena di dalam operating expense SGA ini ada elemen-elemen yang fix dan ada yang variabel
ya. Kita lihat di 2020 dia signifikan turun ya karena pandemi, kemudian 2021 dia naik, bounce back dan cukup tinggi. Namun di 2022 mengalami koreksi ya untuk growth dari operating profit-nya, namun di 2023 dia bounce back lagi. Bisa diperkirakan bahwa di dalam SGA expense ini perusahaan melakukan efisiensi yang cukup efektif. Begitu juga kita lihat EBT ya, EBT ini naik di 2021 sangat signifikan sampai 100% lebih. Kemudian turun 2022 dan kembali ya terkoreksi lagi ke separuhnya dari 2021 growth. Nah, kita lihat juga net income-nya ini pattern-nya cukup mirip ya dengan EBT, menunjukkan bahwa others expense-nya ya, ini bagian income tax-nya itu memang sudah ada ini ya percentage tax ratio-nya gitu, tax percentage-nya. Kemudian menghasilkan net income-nya ini kurang lebih sama dengan pattern dari EBT itu. Oke, kita lanjut aja untuk balance sheet. Biasanya tidak terlalu banyak yang bisa di analisis terkait horizontal. Mungkin pun kalau mau dianalisis adalah bagian cash and cash equivalent atau account receivable, inventory maupun account payable ataupun debt-nya ya. Misalnya seperti yang di bagian biru ini ya, debt-nya kita lihat bahwa pertumbuhan tidak ada terjadi penambahan atau pengurangan debt ya di 2022 ke 2023. Perusahaan memang salah satu fokusnya adalah ingin 0% debt ya, 0% utang. Kita sekarang masuk ke bagian vertical analysis. Vertical analysis ini pada umumnya seringnya dibuat analisis bagian income statement. Ini adalah analisis berapa sih elemen dari masing-masing akun di dalam income statement ini terhadap total revenue. Contohnya ya, kalau revenue per revenue pasti 100%. Nah, kita lihat cost of revenue, berarti COGS-nya itu adalah nilai dari cost of revenue dibagi dengan total revenue. Ini 15,38% di tahun 2019. Menghasilkan gross profit-nya, dia rasio percentage dari total revenue adalah 54,2%. Ini kita coba tarik ya, kalau misalnya ke sampai 2023, trennya seperti apa. Bisa kita lihat untuk gross profit-nya ya, dari 84 di 2019-2020 ya. Kemudian memang itu pada saat pandemi ya. Namun ternyata setelah pandemi ya, 2021 sampai 2023, itu ternyata percentage gross profit-nya itu di angka lebih rendah dibandingkan pada saat pandemi ya. Ini nanti bisa jadi bahan buat PR ya, untuk dianalisis lebih lanjut apa yang terjadi dengan cost of revenue pada saat pandemi dan after atau post pandemi. Kemudian kita lihat juga untuk masing-masing elemen di dalam SGA ini, kita tarik ke kanan dengan Ctrl R ya. Kita langsung loncat ke bagian operating profit-nya ya. Kita lihat impact-nya pada saat pandemi operating profit cukup rendah ya, 7,8%, lebih rendah dibandingkan dengan sebelum terjadinya pandemi. Nah, ini kita lihat nih setelah pandemi 2021 sampai 2023 itu perlahan-lahan naik ya. Kita lihat berarti ini ada terjadi efisiensi di bagian SGA ini. Mungkin bisa kita lihat satu persatu di antara SGA ya, kemudian depresiasi dan amortisasi ataupun di bagian beban research ya. Di sini beban research ini sebetulnya malah turun ya dari tahun ke tahun ya dibandingkan total revenue. Namun untuk bagian DA ya, depresiasi dan amortisasi ini cukup naik dan turunnya stabil. Kemudian di bagian SGA-nya sendiri ya, selling, general, dan administrasi itu mengalami penurunan. Jadi bisa dibilang ini terjadinya efisiensi di bagian SGA maupun di biaya riset, kayak gitu, yang menghasilkan operating profit-nya jadi perlahan naik dari tahun ke tahun sampai 2023. Untuk EBT dan net income ini juga bisa kita langsung lihat seperti apa. Kita Ctrl R aja. Ini rumusnya sama ya. Kita bandingkan antara nilai EBT atau nilai net income di atas di bagian income statement-nya itu dibagi dengan total revenue. Ya, kita lihat langsung aja di net income-nya ini juga mengalami kenaikan ya, karena tadi basisnya dari operating profit-nya itu naik dari tahun ke tahun. Namun mungkin other income dan expense-nya itu tidak terlalu signifikan sehingga angkanya yang di bagian net income itu secara pattern mengikuti dengan tren yang ada di operating profit. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa lanjutkan ya dari file Google Sheet atau Excel ini untuk dilanjutkan analisis di bagian yang warna kuning ini. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya terkait mengerjakan financial ratio analysis.